Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, video kali ini akan membahas tentang 5 ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat. Dalam Islam, rumah tak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, namun para penghuninya diusahakan selalu menjalankan amal-amal kebaikan. Hal ini agar rumah jadi tempat yang sering didatangi malaikat. Kehadiran malaikat di dalam rumah tentu membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengunjungi rumah-rumah umat Muslim. Akan tetapi, malaikat tak asal berkunjung ke semua rumah manusia. Hal ini dilakukan malaikat jika di dalam suatu rumah tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja ciri-ciri rumah yang dikunjungi oleh malaikat? Simak selengkapnya dalam artikel ini. Rumah yang sering didatangi malaikat adalah yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas yang disukai malaikat. Tak hanya menjadi pendamping dan penjaga, malaikat juga turut berdoa dan bersolawat di samping umat muslim yang mengerjakan amalan-amalan ibadah. Berikut ciri-ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat. 1. Penghuni rumah yang sering berzikir. Apabila kalian sering berzikir di rumah, hal ini membuat malaikat senang untuk berkunjung. Sebab, ketika penghuni rumah berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para malaikat ikut berkumpul bersamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. 2. Penghuni rumah yang senang membaca Al-Quran. Selain berzikir, rutin membaca ayat-ayat suci Al-Quran juga disukai oleh malaikat. Hal ini membuat malaikat sering berkunjung ke rumah-rumah umat muslim tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Sebaliknya, suasana rumah akan menjadi kelam dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila para penghuninya jarang membaca Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di rongganya tidak terdapat sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang rusak. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi. 3. Penghuni rumah yang selalu mendirikan sholat. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Agar rumah sering dikunjungi oleh malaikat, maka sebaiknya seluruh penghuninya wajib mendirikan sholat wajib atau sholat sunnah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab tempat salat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat, sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di
tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asyar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. 4. Penghuni rumah yang sering berkumandang azan. Selain digunakan sebagai pemberitahuan untuk masuknya waktu sholat, keutamaan lain dari azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap azan yang berkumandang akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muazin diampuni sejauh suaranya, dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Pengertian, setiap yang basah dan yang kering, adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya. Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Apabila kamu sedang sendirian di rumah dan merasa khawatir akan gangguan setan yang terkutuk, maka tak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah. 5. Penghuni rumah yang sering membaca sholawat. Rumah yang penghuninya sering bersolawat juga senang dikunjungi oleh malaikat. Solawat bisa dilakukan setelah sholat atau sebelum berdoa. Mengenai solawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Solawat juga bisa dibaca ketika umat muslim menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Itu dia 5 ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat. Mulai sekarang, yuk amalkan kebaikan agar rumah kalian senantiasa dijaga dan didatangi para malaikat. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.